Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pintar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Baik, dalam video ini kakak akan menjelaskan materi tentang akidah akhlak, tentang kalimat thayyibah. Jangan lupa saksikan sampai habis sebuah hadis ya adik-adik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang hamba yang berbicara kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengangkat beberapa derajat di surga. Sementara seseorang hamba yang berbicara kalimat yang dibenci Allah, niscaya Allah akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam." Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita dianjurkan untuk berbicara kalimat yang baik bagi Allah dan peringatan untuk menjauhi kalimat-kalimat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memasuki kalimat thayyibah, apa sih kalimat thayyibah itu? Ada yang tahu nggak adik-adik semua? Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat perkataan yang baik yang mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ringan diucapkan, mudah dihafal dan tentunya dapat menambah keimanan kita. Adik-adik, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Salah satunya yaitu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia adalah nikmat bernapas. Manusia bernapas menggunakan oksigen. Yang kita dapatkan adalah dari udara yang bebas di alam ini. Coba kalian bayangkan, kalau udara di alam ini tidak ada, berapa biaya yang akan kalian keluarkan untuk membayar oksigen di setiap harinya? Coba kalian renungkan. Selain itu, kita juga diberikan nikmat jasmani dan juga nikmat rohani. Nikmat jasmani yaitu meliputi nikmat panca indera yang ada pada dalam diri kita. Contohnya saja seperti kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa merasakan, dan juga yang namanya nikmat rohani salah satunya contohnya adalah kita diberi akal, di mana dengan akal pikiran kita bisa belajar, kita dapat memperoleh wawasan yang sangat luas dan begitu banyak sekali. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, di mana alhamdulillah ini memiliki arti segala puji bagi Allah dan bisa kita kenal dengan kalimat tasbih. Pembelajaran selanjutnya yaitu kapan sih kita bisa mengucap kalimat tasbih alhamdulillah? Nah, pengucapan kalimat tasbih alhamdulillah yaitu yang pertama ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat yang banyak sekali. Ya, kita tahu nikmat adalah pemberian Allah yang sangat menyenangkan. Contohnya saja seperti kita diberikan kesehatan, kita diberi nikmat, kepintaran. Dan yang kedua, ketika kita mendapat kabar gembira, maka kita akan mengucap kalimat alhamdulillah. Contohnya seperti kita mendapatkan sesuatu kabar yang baik, kita mengucap kalimat alhamdulillah, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira. Seperti kalian menerima rapot, ternyata nilai rapot kalian itu bagus dan kalian mendapat peringkat pertama. Rasanya kita sangat gembira ya adik-adik apabila kita mendapat nilai yang sangat bagus dan ternyata kita mendapatkan peringkat pertama. Sudah sepatutnya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yaitu contohnya seperti ketika kalian sedang berlomba dan ternyata selain itu ketika kalian mengikuti perlombaan, kalian mendapat juara pertama di dalam perlombaan itu.
Dan selain itu masih banyak yang lain. Contohnya saja, ketika kalian ulang tahun, kalian mendapat kejutan dari orang tua. Nah, sudah sepantasnya kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang ketiga yaitu setelah melakukan sesuatu pekerjaan apapun, adik-adik semua seperti contoh halnya kalian selesai makan, belajar, mengerjakan PR, ketika selesai sholat, dan lain sebagainya. Dan keempat yaitu adalah ketika selamat dari bahaya, kita wajib mengucap kalimat Alhamdulillah karena merupakan rasa bersyukur terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat perkataan yang baik yang mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringan diucapkan, mudah dihafal, dan tentunya dapat menambah keimanan kita. Adik-adik, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Salah satunya yaitu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia adalah nikmat bernapas. Manusia bernapas menggunakan oksigen. Yang kita dapatkan adalah dari udara yang bebas di alam ini. Coba kalian bayangkan, kalau udara di alam ini tidak ada, berapa biaya yang akan kalian keluarkan untuk membayar oksigen di setiap harinya? Coba kalian renungkan. Selain itu, kita juga diberikan nikmat jasmani dan juga nikmat rohani. Nikmat jasmani yaitu meliputi nikmat panca indera yang ada pada dalam diri kita. Contohnya saja seperti kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa merasakan, dan juga yang namanya nikmat rohani salah satunya contohnya adalah kita diberi akal di mana dengan akal pikiran kita bisa belajar, kita dapat memperoleh wawasan yang sangat luas dan begitu banyak sekali. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan mengucap kalimat Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, di mana Alhamdulillah ini memiliki arti segala puji bagi Allah dan bisa kita kenal dengan kalimat tasbih. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu kapan sih kita bisa mengucap kalimat tasbih Alhamdulillah? Nah, pengucapan kalimat tasbih Alhamdulillah yaitu yang pertama ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat. Nikmat yang banyak sekali. Ya, kita tahu nikmat adalah pemberian Allah yang sangat menyenangkan. Contohnya saja seperti kita diberikan kesehatan, kita diberi nikmat, kepintaran, dan lain-lain. Dan yang kedua, ketika kita mendapat kabar gembira, maka kita akan mengucap kalimat Alhamdulillah. Contohnya seperti kita mendapatkan sesuatu kabar yang baik, kita mengucap kalimat Alhamdulillah, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira terhadap kita. Dan kalian menerima rapot, ternyata nilai rapot kalian itu bagus dan kalian mendapat peringkat pertama. Rasanya kita sangat gembira ya adik-adik apabila kita mendapat nilai yang sangat bagus dan ternyata kita mendapatkan peringkat pertama. Sudah sepatutnya kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya yaitu contohnya seperti ketika kalian sedang berlomba dan ternyata kalian menjadi pemenang, menjadi juara pertama. Selain itu, ketika kalian mengikuti perlombaan, kalian mendapat juara pertama di dalam perlombaan itu. Dan selain itu masih banyak yang lain. Contohnya saja, ketika kalian ulang tahun, kalian mendapat kejutan dari orang tua. Nah, sudah sepantasnya kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan
Yang ketiga yaitu setelah melakukan sesuatu pekerjaan apapun, adik-adik semua seperti contoh halnya kalian selesai makan, belajar, mengerjakan PR, ketika selesai sholat, dan lain sebagainya. Dan keempat yaitu adalah ketika selamat dari bahaya, kita wajib mengucap kalimat Alhamdulillah karena merupakan rasa bersyukur terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang keempat adalah kita selamat dari bahaya. Jadi, kalau kita selamat dari bahaya, kita juga harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dan kalau kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah, apa sih hikmah yang kita ambil dari ketika kita membaca kalimat Alhamdulillah? Yang kita ambil hikmahnya adalah banyak sekali ya adik-adik semua. Jika kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah dengan penuh kesadaran, otomatis di hati, pikiran akan selalu mengingat Allah, dan ketika kita memberikan pujian kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah, kita juga sudah secara sadar kalau zat yang memang pantas untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia akan terhindar dari yang namanya tidak rakus pujian. Yang ketiga, secara otomatis juga kita juga akan mendapatkan pahala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling penting adalah kalimat Alhamdulillah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya adalah sifatnya fana, rusak, dan mati. Dan yang terakhir, kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, diri kita, jiwa kita, pikiran kita akan menjadi tenang dan tentram. Adik-adik, kesimpulannya adalah ketika kita sedang mendapatkan hadiah, mendapatkan juara, mendapatkan nikmat, sebaiknya kita harus membiasakan diri untuk membaca Alhamdulillah. Karena semakin kita membaca Alhamdulillah, semakin Allah akan memberikan pahala kepada kita. Nah, adik-adik di rumah, biasakan diri ya untuk membaca kalimat Alhamdulillah ketika sehabis mendapatkan apapun itu. Nah, itu tadi penjelasan dari kakak tentang akidah akhlak kalimat thayyibah Alhamdulillah. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat ya buat adik-adik di rumah semuanya. Dan tetap semangat belajar. Semoga cita-cita kita semua bisa tercapai. Amin. Kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga video materi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kakak mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.